Baik, kita akan melakukan pengisian from NTBS ya. Yang perlu kita ketahui yang paling penting kita harus mengisi data identitas pasien di bagian atas. Yang pertama ada tanggal kunjungan, kita isi tanggal sekarang saja, 6 Agustus 2022. Nah, untuk nama anaknya untuk di soalnya tidak ada, kita kasih nama anak A saja. Untuk umurnya di kasus 12 bulan. Untuk berat badannya 5,5 kg. Untuk panjang badannya, karena bayinya belum bisa berdiri, kita isi panjang badannya yaitu 72 cm. Nah, untuk suhunya kita sudah cek 38 derajat Celcius. Nah, dari ini kita kaji untuk anak sedang merasakan sakit apa. Di kasus ada dijelaskan demam, batuk, dan diare. Oh iya, untuk jenis kelaminnya di kasus tertera laki-laki. Nah, untuk jika ini kunjungan pertama kali, kita checklist saja. Kalau memang kunjungan ulang, kita juga checklist di kunjungan ulang. Nah, ini terutama untuk kunjungan yang pertama kali. Nah, untuk di penilaian ini, jadi yang di sebelah kiri kita ini nanti kita tanyakan kepada ibu atau yang mendampingi anak tersebut. Yang tentu jelas nanti ibunya, dan untuk yang di sebelah kanan kita ini nanti kita lakukan di pemeriksaannya. Nah, yang pertama itu kita memeriksa tanda bahaya umum. Nah, di sebelah kiri kita tanyakan bayi bisa minum atau menyusu tidak. Kita tanya ke ibu, kalau memang bisa biarkan saja. Untuk memuntahkan semuanya, muntah atau tidak, tidak juga, dan ada kejang atau tidak. Nah, setelah itu kita tanyakan, lalu kita kaji dari gelisah atau tingkat kesadaran bayinya tersebut, sadar atau tidak. Kalau sadar kita biarkan saja. Untuk ada stidor atau tidak, ada biru atau tidak, atau cyanosis, dan yang terakhir ada ujung tangan dan kaki pucat. Nah, di kasus tersebut bayi di tangan bayi terdapat warnanya pucat. Jadi kita langsung lingkari saja. Ujung tangannya pucat. Apabila di pemeriksaan tanda bahaya umum dapat ada beberapa tanda gejala, langsung saja kita melihat klarifikasi di tanda bahaya. Nah, klarifikasinya, intervensinya akan dilakukan tindakan apa jika ujung tangan terdapat pucat. Nah, di klarifikasi di tabelnya saya sudah lihat untuk tangan pucat segera dilakukan pemberian oksigen. Itu langsung ditulis saja, pemberian oksigen 3-5 liter per menit. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan tindakan dan pengobatan, lalu kita di pintu selanjutnya, yaitu tanyakan apakah anak batuk atau sukar bernafas. Nah, batuknya sudah berapa lama, kita tanyakan. Jawab ibunya 5 hari. Terus hitung nafas per menit. Berapa nafasnya per menit, kita hitung, hasilnya 80 kali per menit. Terus kita kaji lagi ada tarikan dinding dada ke dalam atau tidak, terus ada suara wheezing atau tidak, dan kita ukur saturasi oksigennya normal atau tidak. Jadi saturasi oksigennya kita kaji 95 ya. Jadi untuk sukar bernafasnya berarti tidak ada. Baik, setelah kita kaji dan periksa dari anak batuk atau sukar, jika tidak adanya, kita langsung diklarifikasinya ditulisin tidak ada ya. Nah, kita lanjut untuk apakah anak diare. Ditanya ternyata anaknya 2 hari yang lalu diare. Nah, kita tanyakan lagi apakah ada darah dalam tinja. Ditanyakan ke ibunya, kalau bilang tidak, kita tulis tidak saja ya. Untuk keadaan umum anaknya, kita periksa sadar atau tidaknya. Ternyata sadar. Untuk rewel, mudah marah-marah, mungkin lebih ke rewel saja. Nah, mata cekung kita periksa di pola
matanya, terus kita beri anak minum bisa atau tidak, dan makan lahap atau tidak. Nah, kita cubit kulit perut apakah kembalinya sangat lambat, lebih dari 2 detik, atau masih cepat terlihat dari lipatan kulitnya tersebut. Jadi kalau memang kulit kembali kurang dari 2 detik, bayi tersebut tidak dehidrasi. Jadi kita di sini kalau anak diare kita checklist iya saja. Nah, jika anak diare sudah 2 hari, takutnya anak mengidap nanti dehidrasi, kita lakukan tindakan atau pengobatan intervensi selanjutnya untuk si anak. Lakukan pemberian cairan intravena. Jikalau pada kita lakukan tindakan cubit kulit parut tidak kurang dari 2 detik, maka anak itu menderita dehidrasi begitu. Oke, kita selanjutnya menanyakan apakah anak demam. Kita sudah anamnesis tadi. Terus kita raba dari perut atau dari kulit anak tadi teraba panas dan suhunya melebihi 37,5 derajat Celcius. Nah, tentukan kita tanyakan ibu ini tinggalnya di mana tadi, di Gamping. Nah, setelah itu kita melihat Gamping itu resiko rendah, tinggi atau non endemis. Kita lihat di bagian MTBS, kita lihat di daerah yang ibu tinggali sekarang. Ternyata kalau kita sudah cek di bagian MTBS di daerah tersebut adanya resiko rendah, tinggi atau non endemis. Nah, kita langsung saja lihat kita pilih non endemis saja ya. Kita sudah lihat bagiannya tersebut. Nah, di daerah ibu tinggal tuh penularan malarianya non endemis. Nah, terus kita tanyakan lagi apakah ibu ada riwayat perjalanan di luar wilayah yang dia tempat tinggali. Kalau iya, tanyakan di mana begitu. Terus kita cek juga di ibu riwayat berpergiannya di mana, kita cek di bagian MTBS itu beresiko tinggi, rendah atau non endemis juga. Nah, kalau ditanya ibu tidak melakukan berpergian, jadi untuk pertanyaan yang di bawah ini dan pemeriksaannya kita tidak perlu dilakukan. Berarti di sini di checklist iya saja. Nah, setelah itu kita kaji lagi untuk demamnya sudah berapa lama. Tadi ibu mengatakan 5 hari. Terus apakah pernah mengalami malaria? Berarti kita tanya lagi, tidak. Kalau apakah anak sakit campak dalam 3 bulan terakhir, kita tanyakan juga. Kalau memang tidak ada ya. Nah, setelah itu kita memeriksa, lihat dan periksa adanya kaku kuduk. Tidak ada. Dan lihat adanya tanda-tanda demam oleh bakteri. Tidak ada juga. Untuk lihat adanya tanda-tanda campak saat ini kita kaji juga. Kalau memang tidak ada. Untuk ruam kemerahan kulit menyeluruh, tidak juga. Terdapat salah satu tanda batuk pilek ya. Ada ya, kita lingkarin saja. Nah, setelah itu untuk klarifikasinya untuk demam ini kita lihat di bagian MTBS, biasanya itu ada di paling atas. Nah, tadi si ibu ini tinggal di daerah yang malarianya non endemis. Jadi kita lihat di bagian MTBS untuk tindakan pengobatannya atau intervensinya di bagian MTBS itu tertera untuk di daerah non endemis itu berikan 1 dosis paracetamol pada anak di atas suhu 38,5. Nah, setelah itu kita berikan edukasi, kunjungan ulang jika demam makin parah lebih dari 7 hari.
Nah, untuk klasifikasinya sendiri, demam bukan malaria. Nah, setelah itu kita lakukan tes panel jika ada klarifikasi penyakit berat. Pada semua kasus demam di daerah endemis malaria tinggi. Jadi ibu tadi kan berada di daerah yang non endemis. Jadi tidak perlu dilakukan jika tidak ditemukan penyebab pasti demam di daerah endemis malaria rendah begitu. Nah, lanjut untuk klarifikasi campaknya kan tadi kita sudah kaji untuk anak tidak mempunyai riwayat campak atau selama 3 bulan ini menderita campak. Lalu kita lanjut. Setelah itu kita lanjut untuk DBD. Kita tanyakan apakah demam mendadak tinggi dan terus menerus. Di kasus hanya tertera untuk anak demam. Kita lakukan terus menerus saja, kita bulatkan, kita anggap terus menerus. Apakah ada bintik merah di kulit, pendarahan atau hidung di gusi? Tidak juga. Apakah anak sering muntah? Di kasus tidak terdapat Anda tidak muntah sama sekali. Terus apakah muntah dengan darah? Ini tidak juga. Apakah berwarna hitam? Tidak ada. Apakah nyeri ulu hati? Tidak juga. Dan kita periksa tanda-tanda shock. Nah, untuk ujung ekstremitas teraba dingin dan nadi sangat lemah atau tidak. Terabanya ternyata teraba ya. Untuk lihat adanya perdarahan hidung gusi tidak ada juga. Jika petek dan sedikit dan tidak ada tanda lain dari DBD, lakukan uji tourniquet. Nah, jadi kasus tadi untuk uji tourniquetnya kita negatif. Dan jika petik tanpa tanda lain dari DBD dan uji tourniquet tidak dapat dilakukan, klasifikasi sebagai dengan DBD. Nah, kita lanjut untuk klasifikasinya. Kita lihat di bagian MTBS. Kita cocokkan dari tanda-tanda dari kasus tersebut dengan bagian MTBS. Nah, setelah saya lihat bagian MTBS, jadi dari tanda-tanda tersebut pasien masuk klarifikasi demam bukan DBD. DBD. Dan untuk intervensi atau pengobatannya, lakukan pemberian PCT. Terus kita lihat lagi di di intervensi dari DBD tersebut. Di pengobatannya, berikan edukasi kepada ibunya jikalau demam lebih dari 7 hari dan semakin parah, rujuk anak. Nah, lanjut kita untuk mempunyai masalah telinga atau tidak. Nah, di kasus tersebut tertera tidak terdapat masalah telinga sama sekali. Langsung saja kita ke pemeriksaan status gizi ya. Nah, untuk kita lihat anaknya apakah sangat kurus. Nah, dari hasil pemeriksaan kita, anak terlihat kurus dan lihat raba, adanya pembengkakan di kedua panggul dan kaki tangan tidak ada juga. Tentukan berat badan BD menurut panjang badan dan tinggi badan. Untuk menurut panjang dan tinggi badan. Nah, terus untuk kita pemeriksaan status gizinya, lihat apakah ada anak tampak kurus. Iya, terlihat di kasus anak tampak kurus. Kita raba, ada pembengkakan, kita anggap tidak ada, dan tentukan berat badan. Nah, tadi berat badannya di kasus tertera 50,5 kg. Dan untuk panjang badannya 72 cm. Nah, kita bisa lihat di Z-score saja. Dari kita hitung dari panjang badannya 72 cm. Terus kita pertemukan di berat badannya 5,5 meter. Kita pertemukan di garis tersebut. Nah, setelah itu kita lihat garis itu berada di angka mana. Ternyata dalam bagian tersebut dari klasifikasinya di bawah -3. Jadi untuk keadaan bayinya itu dikategorikan kurus begitu. Kita isi di sini. Kita checklist berarti di bawah kurang dari kelas 3 SD begitu.
Nah, setelah itu kita lanjut untuk pengukuran lila, kita